Saya di kawasan Pulau Sebayur di Nusa Tenggara Timur. Sungguh tenang, calm, dan saya tidak akan bicara soal ginekomastia karena Anda sudah dapat melacaknya yang ada di dalam kanal saya berseri cukup banyak. Kali ini saya akan berbicara soal payudara besar, breast hypertrophy. Saya yakin bukan persoalan baru Anda dengar, melainkan sudah cukup sering Anda mendengarnya. Breast hypertrophy pada dasarnya tidak disertai dengan ukuran yang dapat dihadirkan dengan sentimeter atau ukuran panjang sana-sini, lebar sana-sini. Tetapi ada satu hal yang mudah sekali untuk dikenali, yaitu ukuran terlalu besar daripada yang lazim dimiliki oleh perempuan. Ya benar, breast hypertrophy tidak lain adalah giant mame. Ya sama dengan bahasa sederhana payudara besar. Pada umumnya, orang akan melihat dengan mudah, yaitu ketika tidak disertai dengan pakaian yang menutupi, yang relatif dapat memberikan kamuflase berapa besar ukuran di balik baju, maka orang dengan mudah mengetahui, wow, ya maaf, maksud ekspresi saya bukan untuk melecehkan, melainkan memberi kesan bagaimana ukuran payudara itu pada umumnya dapat dideteksi sebagai hipertrofi, atau dengan bahasa sederhana, kebesaran, kegedean. Begitu guys. Apa biasanya keluhan yang terjadi? Keluhan pada umumnya adalah merasa tidak nyaman karena bisa oleh beberapa sebab. Yang pertama, oleh karena tidak merasa nyaman akibat perhatian lingkungan. Ya dapat dimaklumi, bagaimanapun organ seksual perempuan itu memberi daya tarik tersendiri, sehingga pada waktu ukurannya kebesaran menjadi perhatian lingkungan. Tetapi ada yang lebih menyedihkan daripada soal perhatian, yaitu ukuran yang besar itu memberi beban pada tubuh. Di antaranya adalah kalau sudah berjalan menahun, dan mestinya keluhan ini memang berjalan menahun, adanya keluhan nyeri di leher, atau juga yang paling jelas adalah tanda impresi tekanan pada tali bra, tali kutang di kedua pundak. Ada hal-hal yang lain yang menyulitkan, yaitu pada ukuran yang ekstrim, kesulitan untuk mendapatkan bra yang bersesuaian, sehingga memerlukan desain khusus, bahkan harus menjahit sendiri atau membuat segala upaya agar payudara dapat ditampung oleh bra yang sesuai. Self modification. Bagaimana dengan usia? Ya, usia bisa muncul pada usia yang masih remaja. Bukan berarti kalau sudah lebih matang usia mencapai usia pertengahan tidak ada lagi kasus pembesaran payudara. Tetap bisa ada, tetapi cukup lazim ditemui pada usia remaja. Cukup unik ya? Nah, Anda bayangkan pada usia remaja seseorang sudah harus membawa beban, tidak cuma beban fisik, tetapi juga beban psikologis, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Berbicara soal penyebab, tidak mudah saya jelaskan. Tetapi Anda perlu mengetahui bahwa seringkali dunia kedokteran tidak mengetahui penyebab sebuah penyakit atau sebuah keadaan atau kondisi, seperti pada pembesaran payudara seperti ini. Tetapi ada salah satu teori yang dapat dimengerti dengan mudah, yaitu adanya peningkatan kepekaan pada jaringan payudara terhadap rangsangan hormonal dari tubuh seseorang. Dan itu bisa terjadi pada satu sisi atau kedua sisi. Anda tidak perlu heran dengan demikian kalau mengetahui ada payudara yang membesar hanya pada salah satu sisinya, bukan pada kedua sisinya, tetapi cukup sering pada kedua sisi dan sering pula dalam keadaan tidak simetris. Soal pencegahan tentu jawabannya jelas ya.
tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Tetapi soal pengobatan bisa dipikirkan kalau memang dideteksi adanya rangsang hormonal yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium dan tampil dengan hasil yang signifikan, tetapi relatif jarang. Sehingga pengobatan yang utama adalah pembedahan. Ingat bagaimana keluhan yang ada, maka jalan pembedahan menjadi jalan utama untuk mengatasi problem pada pembesaran payudara. Operasi dikerjakan dengan bantuan bius umum dan intinya dibuat desain terlebih dahulu dalam keadaan berdiri atau duduk, dan desain itu disasar pada kulitnya untuk bisa diupayakan mempertahankan puting dan area areola di sekitarnya dengan ukuran yang lebih sesuai. Kemudian desain yang dibuat juga untuk mengatasi kelebihan jaringan yang ada di dalam serta kelebihan kulit yang potensial dapat membantu memberikan bentuk yang lebih bagus. Tentu tujuannya adalah lebih kecil tetapi dengan hasil yang baik. Bagaimana dengan parut bekas operasi? Tidak dapat dipungkiri bahwa parut menjadi sebuah keniscayaan. Pada umumnya terdapat lingkaran di sekitar puting, yaitu pada areola itu. Kemudian ada garis yang bisa tegak menuju ke bawah dari areola, lingkaran areola menuju ke bagian lipat payudara atau sedikit melengkung ke arah samping, dan kadang-kadang pada beberapa ahli bedah juga masih membutuhkan sayatan horizontal pada lipat bawah payudara. Berbicara soal komplikasi, ada cukup banyak komplikasi. Tidak usah terlalu khawatir. Bagaimanapun dokter akan mengupayakan yang terbaik. Tetapi komplikasi bisa berwujud parut luka yang mungkin mengganggu. Kemudian parut bekas luka maksud saya bisa tebal gitu ya. Kemudian juga ada kemungkinan kehilangan sensasi pada nipple, pada puting. Tentu ada banyak yang lain yang menjadi kelaziman sebuah operasi, seperti misalnya terjadinya perdarahan, infeksi, luka yang terbuka, jebol, dan sebagainya. Tetapi semua itu cukup minor dibanding bagaimana hasil yang diperoleh, yang tentu mengatasi beban berat secara psikis, tetapi juga beban berat secara fisis, dan tentu diharapkan hasil yang secara estetis baik. Anda terganggu ya dengan suara orang menyapu, tetapi itu bagian dari environment normal dalam kehidupan kita. Walaupun saya mencari tempat yang sepi, Anda dengar suara mesin kapal. Kita ketemu lagi pada kesempatan mendatang. Salam sehat.